Bismillahirrohmanirrohim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skema pertama, pertalian pernikahan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 4 sahabat utama. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin hubungan pernikahan dengan anggota keluarga para sahabat utama, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terlihat beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar, dan dengan Sayyidah Hafsah, putri Sayyidina Umar. Kedua putri beliau yaitu Sayyidah Ruqayyah dan kemudian Sayyidah Ummu Kulsum dinikahkan dengan Sayyidina Utsman. Putri bungsunya Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia pilihan yang tidak akan mungkin salah memilih orang untuk menjadi bagian dari keluarga besar beliau. Skema ini hanya menyebutkan sebagian hubungan tali pernikahan dan nasab. Skema kedua, hubungan tali pernikahan antara keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perhatikanlah sebagaimana digambarkan dalam skema ini. Setidaknya ada 6 pertalian pernikahan antara anggota keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan tali pernikahan ke-6 pasangan tersebut. Yang laki-laki semuanya dari pihak keluarga Nabi, sedangkan yang perempuan berasal dari keluarga Abu Bakar. Mengingat pernikahan tersebut terjadinya setelah masa-masa fitnah, kecuali pada nomor 1A dan 1B yang adalah pernikahan Rasulullah SAW sendiri. Sampai hatikah para pemuda dari rumah tangga Rasulullah SAW menyakiti orang tua mereka sendiri dengan menikahi putri-putri yang disebut pengkhianat oleh orang-orang Syiah. Dan tali pernikahan itu sampai harus terjalin beberapa kali. Saya ulangi, sampai hatikah para pemuda dari rumah tangga Rasulullah SAW menyakiti orang tua mereka sendiri dengan menikahi putri-putri yang oleh orang Syiah disebut pengkhianat dan tali pernikahan itu sampai harus terjalin beberapa kali. Skema ini hanya menyebutkan sebagian hubungan tali pernikahan dan nasab. Skema ketiga, hubungan tali pernikahan antara keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Skema ini juga menunjukkan betapa keberlangsungan hubungan yang dekat antara keluarga Nabi terus berlangsung sampai generasi-generasi selanjutnya. Kalau sebelumnya Rasulullah Muhammad SAW meminang Sayyidah Hafsah, yaitu putri Sayyidina Umar, di kemudian hari giliran Sayyidina Umar yang meminang Sayyidah Ummu Kulsum, putri Sayyidina Ali. Maka hendaklah umat Islam berhati-hati terhadap informasi keliru yang disusupkan dalam masa-masa awal sejarah umat Islam. Skema ini hanya menyebutkan sebagian hubungan tali pernikahan dan nasab. Skema keempat, hubungan tali pernikahan antara keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Skema ini kembali menunjukkan kedekatan hubungan antara keluarga Nabi dan para sahabat. Setidaknya sampai terjadi 7 pernikahan antara 2 keluarga yang diberkahi ini. Hubungan antara keluarga Nabi Muhammad SAW
dan keluarga Sayyidina Utsman, bahkan berawal dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sampai-sampai Sayyidina Utsman mendapat gelar Dzun-Nurain yang memiliki dua cahaya, lantaran ia menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Skema ini hanya menyebutkan sebagian hubungan tali pernikahan dan nasab. Skema kelima, nama-nama putra dan putri keluarga Ahlul Bait. Tidaklah seseorang menamakan buah hatinya dengan nama-nama yang mereka benci. Tidak mungkin seseorang menamakan buah hatinya dengan nama-nama yang mereka benci. Seseorang pasti memilihkan nama yang paling baik, paling mulia, paling cocok, dan paling pas di hati untuk anak-anaknya. Sebagai contoh, perhatikanlah. Ada 3 putra Sayyidina Ali yang bernama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. 2 di antaranya, yaitu Abu Bakar dan Utsman, syahid di Karbala. Perhatikan pula betapa Imam Ja'far As-Shadiq menamakan salah seorang putrinya dengan nama Aisyah. Dalam skema ini tidak semua nama disebutkan, namun hanya sebagian. Masih banyak nama putra-putri Ali dan keturunannya yang belum disebutkan. Di antaranya ada nama Fatimah, Ja'far, dan Zainab. Hal ini semata-mata karena keterbatasan tempat di skema yang saya videokan ini. Skema ke-6, Ahlul Bait dan sahabat saling membanggakan keterkaitan hubungan kekeluargaan mereka. Kata-kata Imam Ja'far As-Shadiq yang menyatakan bahwa ia terlahir 2 kali dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Umar ibnul Khattab, yang menyatakan bahwa ia putra 2 khalifah, yaitu Khalifah Umar ibnul Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tergambarkan dalam skema ini. Tidaklah keduanya menyatakan hal itu, kecuali mereka membanggakan apa yang mereka nyatakan itu. Dan tidaklah mereka membanggakannya, kecuali mereka meyakini keistimewaan kepribadian para sahabat besar itu. Wallahu a'lam. Marilah kita semua jangan terprovokasi oleh Syiah yang senantiasa menjelek-jelekkan para sahabat Rasulullah, seolah-olah di antara para sahabat Rasulullah itu selalu terjadi pertentangan atau peperangan. Astagfirullahaladzim. Demikian, semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jika ada skema yang mungkin kurang jelas untuk dilihat, boleh diulangi video ini kemudian di screenshot. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.